Karena gini, orang Bandung, orang mana, orang Bandung lah ya, orang Sunda lah. Kalau orang Sunda dia mau saya mau main nih ke Sumatera, saya mau main ke Kalimantan atau ke Sulawesi, pasti yang ditanya kamu orang mana? Orang Bandung, orang Sunda, Persib ya. Selamat siang, pecinta Persib, Bobotoh, dan para pencinta bola di Bandung, Jawa Barat, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Dalam acara ini kita berbincang apa saja dengan narasumber yang hadir, membahas apapun tentang Persib dari A sampai Z, dan selalu membicarakan Persib. Orang itu adalah Kang Yana Umar, mantan Dirijen Viking atau mantan ketua Viking kan? Bukan, saya bukan ketua Viking, saya itu deterjen. Deterjen yang suka menari-nari di atas panggung tribun stadion. Kalau nggak deterjen jadi gen. Oke, sehat-sehat Kang Yana. Alhamdulillah. Baik. Kang Yana ini pasti tidak akan pernah terpisahkan dari Persib. Meskipun sekarang sudah mulai agak jarang-jarang nongol di stadion, tapi Persib pasti selalu di hati. Iya, kalau nongol nonton pasti suka. Cuman sudah tidak ngurus lagi komunitas gitu. Ya. Oke Kang, bisa Kang Yana cerita bagaimana pertama kali Kang Yana mengenal Persib? Kalau di Bandung itu budaya ya, kultur lah ya. Kultur ya. Persib itu udah jadi kultur, jadi budaya orang Bandung dulu itu tahun 80-an lah. 80. Dimana waktu itu Persib Bandung 83 terseok-seok masuk ke divisi 1 karena degradasi tahun 93 mulai naik lagi. Itu berjuang Persib Bandung tahun 85. Jadi 85 itu mulai harumnya si nama Persib itu mendunia. Iya, karena apa? Karena Persib bisa mewakili Piala Raja Brunei waktu itu. Persib Bandung bisa main di Malaysia, di Brunei. Dan Persib juara. Padahal Persib itu klub yang mewakili timnas yang tidak bisa hadir ikut ajang Piala Raja. Klub-klub yang lain seperti timnas gitu kan, itu bisa kalah sama Persib. Makanya tahun 80-an itu Persib. Nah, tahun 80-85 itu saya mulai mengenal Persib. Mengenal Persib juga bukan karena dari saya sendiri, karena dari orang tua juga dibawa gitu kan. Dibawa nonton, ayo orang nonton Persib gitu kan. Walaupun ya masih kecil ada kan belang-belang gitu ya. Belum tahu siapa gitu kan. Cuman yang selalu saya ingat itu kalau Wawan Karnawan di pinggir itu si Balong, si Beton namanya panggilannya. Nah itu waduh luar biasa. Yang saya tahu gitu ya dulu tahun 84-an lah, 85-an itu waktu dulu. 85 lah kalau nggak salah. Iya. Apa Kang Yana dulu nonton juga final legendaris Persib PSMS yang disaksikan 120.000 orang di stadion utama? Saya masih kecil. Sebelum itu ya? Sebelum. Apa setelah itu ya? Setelah itu baru. Tahun 90-an saya mulai ke Senayan. 90-an. 85 masih kecil, saya masih lucu-lucunya lah. Masih lucu-lucunya. Iya. Tapi masih ingat sukses Persib di Brunei itu ya? Iya, jadi gini, kalau Persib main waktu dulu, dia tuh mau 8 besar, mau 16 besar, 8 besar, 4 besar, final, itu Bandung pasti sepi. Ya, dulu kan emang gak sebanyak sekarang mobil-mobil kendaraan itu ya. Tapi kebayangkan kalau waktu begitu Persib juara, itu kerumunan orang konvoynya luar biasa ya? Iya, padahal jam berapa lah, jam 10-an lah gitu ya. Itu jam 10 malam yang orang yang tidak nonton ke Senayan, orang-orang di kota Bandung tuh konvoy, wah luar biasa lah. Boleh tahu nggak
pemain pertama yang membuat Kang Yana merasa harus selalu ke stadion? Pemain pertama? Saya itu nggak suka sih, nggak terlalu suka sama pemain-pemain. Saya nggak menjadikan favorit tuh pemain tuh nggak. Cuma nama Persib aja yang saya favoritkan. Untuk kagum biasa banyak lah ya pemain-pemain kayak Kang Ajat, Kang Robi gitu kan. Kang Adeng Hudaya, kalau orang dulu ya, Yaris Riyadi, Sujana segala macam lah ya. Cuman untuk jadikan pemain itu favorit enggak kayaknya. Enggak, ya? Iya, karena pemain itu kan ada pindahnya, ada istirahatnya, ada pensiunnya gitu kan. Jangan sampai kita sebagai bobotoh mengagumkan pemain, misalkan Febri Febri di Persib lebih diidamkan gitu si Febri itu. Di saat Febri pindah ke klub lain, masa harus ikut? Tetap aja mungkin Persib ya ditonton. Ya. Makanya saya tuh Persib aja yang saya. Karena saya lihat kecintaan publik Bandung bobotoh itu sebenarnya terhadap Persib, bukan terhadap Persib. Kebanyakan terhadap Persib. Karena zaman dulu itu di Bandung itu kan bukan cuma ada Persib. Zaman Galatama ada Sari Bumi Raya. Iya, ada zaman Bandung Raya. Liga Indonesia ada Masteran Bandung Raya. Juara. Iya. Ada. Juara ya? Juara itu juara yang kedua. Ajat. 94 ya semacam itu. Kenapa mereka itu nggak jadi idola ya? Artinya klub-klub itu nggak jadi idola di Persib. Di Bandung maksudnya. Mungkin cuma jadi hiburan. Ya, cuma jadi hiburan aja karena nama besar. Nah, lahirnya juga udah jauh gitu kan. Sejarahnya panjang. Sejarahnya juga panjang. Persib itu kan sejarahnya kan sejarah untuk memerdekakan juga Indonesia, bangsa Indonesia gitu ya dulunya. Tahun 33. Sebenarnya Persib itu bukan Persib gitu kan. Klub dari Belanda itu kan lahirnya Persib itu 19 berapa ya 02 Ya itu kan sama dengan Persija. Iya sebenarnya. Bon. Iya sebenarnya Persib itu lebih tua sebenarnya lahirnya. Cuman karena si Persib mengambil dari klub ini kan klub elit. PB apalah ya. Iya. Lupa lagi. PBIB nggak salah. Di sini kan ada PSIB sepak bola pribumi. Kalau ini kan elitnya bangsa Belanda gitu kan. Tahun itu disatukan terus dicetuskan lahirnya tahun 33 gitu. Padahal jangan-jangan ada salah satu pemain elit Persib di zaman Belanda itu yang ikut Piala Dunia 38 gitu, jangan-jangan ya. Saya belum tahu. Saya masih belum ada kayaknya ya. Tapi ya waktu itu kan banyak dari pemain dari Tionghoa pemain dari Belanda. Di Bandung pun banyak waktu itu. Banyak. Cuma ya sejarahnya enggak terlalu jauh lah ya. Panjang ya. Iya. Oke. Sebenarnya apa sih yang menarik dari Persib itu, Kang? Yang menarik apa ya? Ya mungkin budaya ya, udah jadi budayanya, kulturnya ya. Kulturnya. Si Persib itu rasanya kalau saya itu orang Bandung ya. Kalau tidak mendukung tim kecintaan merasa bukan Bandung. Iya, bukan Bandung banget itu kan. Karena gini, orang Bandung, orang Bandung lah ya, orang Sunda lah. Kalau orang Sunda dia saya mau main nih ke Sumatera, saya mau main ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Pasti yang ditanya kamu orang mana? Orang Bandung, orang Sunda, Persib ya. Pasti yang tanyakan Persib. Bukan gedung sate, bukan makanan, tapi Persibnya dulu yang ditanyain. Sampai kemudian Persib menjadi klub dengan supporter, salah satu supporter terbesar di dunia dan terbanyak, sering pada menjadi klub papan atas pada perihal supporter. Kalau Persib itu kan dibangun oleh supporternya juga, oleh bobotohnya juga, dia besar juga. Besar itu oleh si bobotoh juga yang berjuang untuk menaikkan training si Persib juga gitu kan. Makanya apa yang ada slogan dari Liverpool ya kayak Liverpool itu emang benar. Jadi si Persib itu
rame trending itu ya karena Bobotoh juga gitu kan. Kalau nggak ada Bobotohnya standar lah, nggak apa, yang penting nonton, tidak berbicara di medsos segala macam, pasti tetap. Tapi kenapa Kang? Kalau misalnya Ya. Persib beberapa kali kalah, beberapa kali hasilnya kurang memuaskan, kemudian stadion bisa kosong, artinya nggak full gitu. Ya ada rasa kekecewaan. Kecewa aja. Rasa kecewanya mungkin ada. Di samping itu juga tidak waktu juga tidak mendukung. Ya kadang-kadang kalau hari biasa kan anak-anak pada sekolah gitu kan, sekolah, kuliah, kerja gitu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu ya pasti ramai. Sepi dari Jalak Harupat atau GBLA itu penuh dari Siliwangi. Iya. Oh iya. Kalau dimasukin ke Siliwangi itu penuh full. Tapi kalau karena di GBLA kan lebih gede, jarak lebih gede, otomatis orang-orang teh pada nonton di mana pisah gitu. Tetap aja kalau masukin ke Siliwangi mah tetap aja penuh gitu. Karena waktu dulu juga tahun 2004 di saat masih terseok-seok mau playoff malahnya supaya Persib lolos di Solo, penonton tetap banyak gitu. Tetap banyak ya. Full ya. Itu karena ingin Persib naik. Iya. Dukungannya terus kita kasih semangat, kasih dukungan. Ya walaupun hasilnya kita masuk ke playoff, di Solo. Ya alhamdulillah kita masih tetap bertahan di Liga Utama. 26 tahun mengikuti Persib. 26 ya kan? 26 tahun itu saya di Viking. Di organisasi. Di organisasi Viking 26 tahun. Kalau nonton mah sebelum nggak ada Viking ya udah nonton. Oke. Boleh cerita gimana itu lahirnya Viking itu? Kalau saya ini bukan salah satu pendiri. Iya, benar. Tapi pasti Kang Yana sebagai orang bola pasti paham lah. Ya. Mengikuti. Saya itu bukan salah satu dari organisasi. Ya. Tapi saya di dalam organisasi itu sebelum Viking ada. Ya. Jadi gini, ada ceritanya gini. Kan saya itu waktu dulu ketemu sama Heru di Siliwangi. Tahun 90-an lah di Siliwangi, ketemu ngobrol. Karena Heru, saya, yang lain-lainnya kan di selatan kan. Kalau sama almarhum emang saya dari dulu sama almarhum. Dari rumah juga kan se-RT gitu kan. Se-RT. Kalau ada apa-apa almarhum, cuman kalau nonton beda. Karena bedanya kalau saya kan dulu bukan kerja hanya bantu orang tua lah. Di pasar. Jadi nonton bola itu berangkatnya di pasar. Dari pasar. Ya, udah beres-beres bantu baru orang stadion. tua. Baru stadion sama teman nonton lah ya. Jana Ewok namanya. Bareng ketemu di sana sama almarhum. Heru ngajak gini ayo. Nah, sebelum gabung itu tahun 93 mau ada rapat nih, anak-anak semua udah ada. Orang rapat kita bikin komunitas gitu kan. Sok aja. Karena saya kerja kan. Dari pagi kan sampai sore nggak bisa. Begitu beres baru saya gimana jadi bikin ya udah namanya Viking. Kata almarhum namanya Viking gini karena ngambil slogannya gitu kan. Sebelumnya ngumpulnya di Bobotoh aja. Ngumpulnya biasa dulu kalau nongkrong gitu ya, kita tuh nongkrongnya di halaman kantor Persib di Jalan Gurame. Jadi kita ngobrol, kita janjian nih. Jadi kalau dulu mah nggak ada HP gitu kan. Cuma ada telepon rumah, kadang-kadang telepon rumah. Pokoknya naluri aja ketemu di Gurame. Iya, kadang-kadang gitu. Standby kita jam 2, jam 3 ngumpul di Gurame ngobrol tentang Persib. Duluan mana, Viking apa Pasopati? Duluan kita. Duluan Viking ya. Duluan Viking. Oke. Karena seingat saya Pasopati itu juga termasuk salah satu organisasi supporter yang paling awal terorganisir ya. Dia itu kan Mayor kan yang Mayor Santo ya. Si Mas Mayor yang Pasopatinya dulu pertama. Jadi tahun 93 terus menyusul kayak DJ kan tahun 97 lah kalau nggak salah.
banyak berdiri komunitas gitu kan.